Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen penguji juga dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Zainul Hasan, guru Mapel Fikih di Madrasah Aliyah Al-Ghazaliyah Sumber Mulia Jakarta Jombang, sekaligus mahasiswa PPG Daljabet 04 di LPTK Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Kabupaten Malang dengan nomor induk mahasiswa 250 103 133 290. Pada hari ini Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada Mapel Fikih di semester genap, yakni bab pernikahan. Kepada Bapak dosen penguji juga dosen pembimbing agar memberikan bimbingannya, juga memberikan pengarahannya, agar proses belajar mengajar kami di sini semakin berkualitas juga semakin kompeten. Dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Biasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mempelajari materi fikih di dalam bab pernikahan di semester genap pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Bapak Barik. Oke, Barik. Tolong dipimpin untuk membaca doa seperti biasa. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Barik, ketua kelas memimpin doa, dipersilakan. Asyhadu an la ilaha Rabbi zidni ilman. Alhamdulillah, doa sudah selesai kita laksanakan pada siang hari ini. Untuk hari ini anak-anak ada yang tidak masuk? Tidak ada. Nihil yang masuk semua. Oke, sebelum kita masuk pada materi, hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dipersilahkan untuk berdiri sejenak, dan Indonesia Raya akan dipimpin langsung oleh ketua kelas atau Mas Barik. Kepada anak-anak dipersilahkan untuk berdiri sejenak. Kita 3, 2, 1. Indonesia ayo bangga di sana aku begini jadilah negeriku, negeriku yang ku cinta, Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia. Ya, terima kasih. Anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk menambah rasa cinta kita kepada negara kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya kalian bisa lebih fokus lagi, biasanya di jam-jam terakhir ini bayangan kalian sudah bermacam-macam. Karena apa? Energi kita sudah banyak yang terkuras. Otomatis apa? Yang terbayang itu apa saja? Bakso. Kemudian apa lagi? Mie ayam, entong ya, dan lain sebagainya. Untuk kita supaya bisa fokus lagi pikiran kita, maka saya akan menampilkan video ice breaking untuk menghidupkan kembali apa pikiran-pikiran kalian yang sudah tidak berjalan pada tempatnya. Oke, tolong disimak, tolong diperhatikan supaya kalian mendapatkan manfaatnya. Oke, coba gambar. Dilarang berkedip. Penguin. Penguin. Jawabannya adalah lanjut. Gajah. Soal yang terakhir. Kakeknya siapa ini? Tarik apa ini? Dari kesimpulan. Oke, sudah selesai. Sudah ya. Oke, kita kembali ke materi. Sudah kita pada siang hari ini kita akan membahas bab pernikahan di semester genap. Tapi sebelum itu saya ingin tanya kepada kalian, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata pernikahan? Teman hidup, apalagi suami istri. Ayo yang laki-laki jawabannya apa? Istri cantik. Terus yang perempuan? Ibadah selamanya. Suami ganteng. Oke, luar biasa, bagus sekali jawaban kalian. Kemudian pertanyaan yang kedua, saat ini di media sosial atau di televisi dan lain sebagainya marak sekali tentang pernikahan usia dini atau pernikahan apa? Pernikahan di usia muda. Nah, ketika kalian mendengar pernikahan usia dini atau usia muda, apa tanggapan kalian? Tidak setuju. Betul, terus? Belum memiliki kesiapan mental, apalagi belum waktunya. Belum mapan ya. Belum mapan. Belum siap menafkahi, apalagi cinta monyet. Masih berubah-ubah. Terus apa lagi? Ayo. Emosi belum stabil. Bahaya ya kalau emosinya masih tinggi di dalam rumah tangga, maka nanti rumah tangganya akan berantakan. Karena itu pernikahan ibadah sepanjang masa, maka butuh persiapan yang sangat matang. Karena nikah itu inginnya adalah sehidup semati ya.
Makanya kita persiapkan sebaik mungkin. Kita tidak ingin pernikahan itu berhenti di tengah jalan. Maka kita harus mempelajari bab nikah ini dengan benar dan dengan serius. Apalagi kalian sekarang sudah menganjak di usia berapa kalian? 18 ya. Nah, 19, ada yang 19. Nah, maka kita harus mempelajari bab nikah itu sebaik mungkin. Supaya kalian tahu bahwa misalnya nikah itu ada tata caranya, maka saya akan menampilkan video pernikahan di antara video pernikahan. Karena pernikahan itu juga ada syarat dan rukunnya. Rukun pernikahan itu ada berapa? Ada 5. Satu, calon suami. Kemudian calon istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, dua orang saksi. Dan yang terakhir adalah ijab kabul. Nah, saya akan menampilkan video ijab kabul. Dan sekalian tidak boleh paper ya. Belum saatnya. Oke, diperhatikan. Oke, sudah ya. Ini video saya ambil dari NU Online. Itu video apa namanya? Video ijab kabul. Itu pernikahan yang luar biasa karena apa? Maharnya juga luar biasa. Dari video itu saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Sekarang kalian coba persiapkan 1 lembar kertas, ya, 1 lembar kertas, juga pensil, tulis nama kalian, beserta jawabannya, dan persiapkan terlebih dahulu. Kalau sudah siap, saya akan tampilkan di proyektor. Kalian bisa lihat pertanyaan yang saya akan tanyakan, ya. Oke. Yang pertama, saya akan bacakan. Pihak mana yang mengucapkan kalimat ijab atau kalimat penyerahan? Pihak mana yang mengucapkan kalimat ijab atau kalimat penyerahan? Selain nama mempelai, hal penting apa yang disebutkan dalam ijab? Selain nama mempelai, hal apa yang disebutkan dalam ijab? Kemudian setelah kita melihat video tadi, ijab dan kabul itu diucapkan secara bersambung. Tidak boleh ada jeda yang lama. Nah, kira-kira kenapa kok ijab kabul itu diucapkan secara nakdan atau secara langsung? Dan tidak boleh ada jeda. Kenapa ucapan kabul itu harus diucapkan secara langsung? Oke, ditulis namanya, kemudian pertanyaannya beserta jawabannya
Setelah itu kalian tukar kepada teman kalian sebangku. Ya. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk pengelompokan di antara teman-teman kalian. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan lebih detail penguatan materi terkait nikah itu apa. Nikah itu ada syarat dan rukun, ada rukunnya. Dan apa saja yang terkandung dalam pernikahan. Baik, sebelum itu saya sampaikan terlebih dahulu, apa sih sebenarnya tujuan yang akan kita capai untuk pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, tujuan kita adalah bab yang pertama pernikahan. Bab ini menjelaskan konsep dasar pernikahan. Pernikahan itu konsep dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi tujuan kita untuk mempelajari pernikahan pada siang hari ini adalah kita menganalisis rukun-rukun pernikahan. Yang tadi telah kita bahas, rukun pernikahan itu ada 5. 1, calon suami. 2, calon istri. Kemudian yang ketiga, wali. Yang keempat adalah, yang kelima, ijab kabul. Ya. Konsep dasarnya surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Maka termasuk nikah itu ada rukun dan syaratnya. Karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah, sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, punya syarat dan rukun. Seperti sholat, itu ada rukunnya. Nikah juga ada rukunnya. Misal salah satu rukun itu tidak ada, kalau sholat misal tidak ada takbiratul ihram, kalian sholat meninggalkan takbiratul ihram, otomatis sholat kalian tidak sah. Nikah juga seperti itu, kalian meninggalkan salah satu rukun, misal tidak ada calon suami, maka pernikahan tidak akan sah. Misal diganti, Pak, karena sekarang ini musim kemarau, Pak, diganti apa? Diganti AC misalnya, atau kipas angin, supaya apa? Butuh penyejukan. Ya tidak boleh. Pernikahan tetap tidak sah, karena rukun itu tidak boleh diganti. Yang pertama tadi calon suami, kemudian calon istri. Calon istri, Pak, sekarang sudah musim dingin, butuh yang namanya kehangatan. Rukunnya diganti apa? Diganti LPG misal, Pak, karena butuh kehangatan. Juga tidak boleh. Maka rukun itu wajib di dalam sebuah pernikahan. Salah satu dari rukun tersebut hilang atau dikurangi, maka pernikahan tidak akan pernah sah. Kemudian pernikahan, ketika seorang wanita atau seorang istri dicerai oleh suaminya, itu juga ada ketentuannya. Misal seorang istri dicerai oleh seorang suami, tidak boleh langsung nikah. Ada masa iddah atau masa menunggunya. Dan menunggu itu tergantung istrinya. Kalau umumnya berapa? 3 bulan atau 3 kali suci. 10 hari, ya. Maka pernikahan itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya. Untuk apa tujuan pernikahan? Untuk membangun
regenerasi yang berkualitas, juga mempunyai keturunan-keturunan yang baik. Dan pernikahan itu juga akan menghindarkan seseorang dari perbuatan zina, ya, naudzubillah min dzalik. Bukan hanya menciptakan regenerasi yang baik, tapi juga menyambung silaturahmi. Maka pernikahan itu butuh kematangan, butuh kesiapan, butuh apa lagi? Tidak usah khawatir jawabannya salah, karena nanti akan didiskusikan bersama-sama ya. Ada yang ditanyakan? Oh, alhamdulillah. Ambil referensi dari mana? LKS? Buku pegangan? Atau di website nggak apa-apa? NU online? Fathul Qorib nggak apa-apa? Nanti dicantumkan. Fathul Qorib. Ada kesulitan? Barangkali ada kesulitan. Apa? Kenapa wali ada dari Nah, itu sudah nasnya dari sana ya. Ketentuan dari Al-Quran. Karena perempuan itu apa ya? Punya kehormatan yang tinggi. Bahkan dimuliakan, ada istilah al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Seorang perempuan, posisinya seorang ibu itu punya kemuliaan yang sangat tinggi. Bahkan surga pun ada di bawah. Sudah siap? Sudah siap? Saya kira cukup ya untuk diskusinya. Kita bisa mulai untuk mempresentasikan dari materi-materi yang sudah didiskusikan kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok mana ini? 1, 2, 3, 4. Dari kelompok mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ayo kita perhatikan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengadakan materi mengenai pengertian dan hukum tentang pernikahan. Sebenarnya saya di sini Muhammad Imam Abdul Malik, saya sebagai moderator. yang menyampaikan, wahai para pemuda, siapakah di antaramu yang tidak mempunyai anak? Jikalau untuk memelihara dari mata sebelum mengendalikan ritual. Jadi, pemuda yang siap, yang sunnah, dan untuk mengendalikan mata dan mengendalikan ritual. Yang kedua adalah mubah. Pernikahan mubah itu biasanya isi tangan itu tidak mampu naik lagi. Oke, luar biasa sekali dari penampilan kelompok 1. Jadi pernikahan itu bisa berubah-ubah hukumnya, tergantung keadaan seseorang. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Wajib ketika seseorang takut berbuat maksiat, itu wajib untuk nikah. Dan haram ketika seseorang
akan berlaku maksiat ketika menikah. Jadi tergantung keadaan seseorang. Kelompok 2 ya. Ya. Oke, kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan tugasnya. Yang lain bisa diperhatikan. Oke, selanjutnya adalah presentasi dari moderator untuk para organisator. Satu dan empat. Yang seorang laki kafir kecuali dalam bayangannya akan dikecualikan orang muslim. Yang ketiga, akil atau berakal. Jadi wali tidak boleh seorang yang gila. Yang keempat, yakni balik beranak kecil. Yang kelima, berdeka. Dalam artinya bukan seorang budak. Yang kelima adalah akil. Jadi wali tidak boleh berupa orang yang berstatus fanatik. Ada yang tahu fanatik itu apa? Apa? Wali adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wali itu mengatakan masyarakat. Ya. Jadi boleh dengan syarat apa? Pasrah wakil. Pasrah wakil wali. Harus ada ijab kabul. Ijab kabul saya pasrah wali kepada Bapak KUA misalnya gitu. Enggak apa-apa, ya. Kalau sekedar tidak ada ijab kabul atau akad-akatan pasrah wali wakil, tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi ya, boleh selagi ada akad-akatan pasrah wakil wali. Sudah. Yang ditanyakan kira-kira langsung saja ya, karena waktunya sudah lumayan. Kita persilahkan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tugasnya. Oleh Pak Ketua ini, Pak Ketua ya. Pertama yaitu pengertian Mempelai. dan kabul adalah ucapan pernyataan kesediaan Dereng. dua yaitu internal pertama dalam kabul. Yang pertama yaitu wali, dua yaitu Ben. Aktab ya. Oke. saya dari kelompok satu, saya ingin bertanya, apakah boleh pakai dari pihak ibu menjadi wali negara? Baik, untuk pertanyaan di kelompok satu akan dijawab oleh Barik, Bapak Barik, kelompok 3. lihat dari situasinya. Jika yang saya maka bisa pakai yang kedua. Tetapi jika ada, maka harus ada, atau jika saya tidak siap maka boleh. Bagaimana kalau sebelas?
tugas dari materi-materi pernikahan. Jadi untuk pelajaran hari ini yang kalian ambil, yang kalian pelajari adalah satu tentang pernikahan. Ternyata pernikahan itu ada syarat dan rukunnya, bukan sekedar nikah ya. Oke, dan kondisi bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, juga bisa menjadi makruh. Ya, bisa menjadi makruh. Hukum asal nikah itu apa sih, Nana? Sunnah apa mubah? Sunnah apa mubah? Sunnah apa mubah? Hukum awalnya. Ayo. Hukum awalnya adalah boleh. Boleh ya. Sunnah ketika seseorang itu mampu, kemudian bisa menafkahi lahir batin, dan tidak ada potensi berbuat maksiat, itu sunnah. Nah, ketika seseorang itu nikah tapi tujuannya maksiat, maka hukum nikahnya haram. Tujuannya adalah maksiat. Oke, kita sudah paham tentang bab pernikahan ya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Untuk hari ini kita sudah mengerti rukun-rukun dan syarat-syaratnya pernikahan. Dan yang paling akhir, saya akan menyediakan kuis ya. Menyediakan kuis untuk mengukur sejauh mana kalian bisa mengambil pelajaran pada hari ini ya. Bisa disiapkan laptopnya. Internet sudah nyambung. Sudah nyambung. Ini saya persiapkan dulu ya. Kok nggak ada? Nanti saya kasih link joinnya. Mana ini? Nggak ada. Tugasnya. Loh, jumlah soalnya 86. coba lainnya sih. Iya, suka kuning. Coba join ini, join. Invalid. Atau kita pakai game yang lain? Game yang lain ya? Tebak-tebakan. Ice breaking. Oke, mungkin ini kali. 10 ya. 10. Start. 3, 2, 1, go. Kok nama-nama sholat? Salah ini. Oke, kelas
Kayaknya masih loading ini. Baiklah, barangkali ada yang sudah mengerjakan soal gamenya, angkat tangan ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Oke. Karena kita sudah menjawab daripada kuis. Alhamdulillah nilai kalian sudah baik-baik semua. Yang tadinya masih 60%, sekarang sudah 100%. Alhamdulillah. Artinya apa? Tujuan capaian pembelajaran kita pada siang hari ini tentang bab nikah, kalian sudah banyak yang paham. Oke ya. Oke. Barangkali ada yang ditanyakan untuk hari ini. Cukup ya. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang setelah bab pernikahan. Mungkin ada nanti tentang macam-macam pernikahan. Ada nikah mut'ah, ada nikah sigor, terus apa lagi? Kontrak ya, itu tadi ya. Ya. Oke. Artinya hari ini ada peningkatan nilai dari apa yang saya berikan kepada kalian semua. Dan yang paling akhir, kita berdoa bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari mulai awal hingga akhir benar-benar kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian dari saya untuk mapel fikih di semester genap tentang bab pernikahan. Barangkali ada yang kurang sempurna dan sebagainya ya, bisa kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Ada kurang lebihnya untuk hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.